nanti semuanya. Nah, untuk mengikuti kegiatan MPLS untuk tahun ini karena kita kondisinya masih dalam masa pandemi ya, COVID-19, COVID-19, karena itu kita masih belum diperbolehkan untuk wilayah zona Bandung khususnya ya menerima ataupun mendatangkan siswa ke sekolah, sehingga sudah ada instruksi untuk melaksanakan pengenalan lingkungan sekolahnya secara virtual ya, secara daring dalam jaringan. Ya. Nah, karena di sekolah kita menggunakan Learning Management System atau LMS, ya, maka PLS-nya, pengenalan lingkungan sekolahnya akan dilakukan di LMS. Ini juga sebagai mengenalkan awal kepada putra-putri Bapak Ibu untuk pembelajaran nanti dalam jaringannya menggunakan LMS. Jadi nanti putra-putri Ibu mengakses, mengisi daftar hadir, membuka materi, kemudian mengerjakan tugas, ulangan, ya, dan sebagainya itu ada di LMS semua. Jadi terintegrasi dalam satu aplikasi, ya. Di handphonenya tidak wajib diinstalkan aplikasinya, ya. Jadi di handphone cukup berbasis browser untuk membuka LMS. Browsernya bisa Google Chrome, bisa Mozilla, Firefox, bisa Opera, gitu ya. Atau browser lainnya yang bawaan handphone. Hanya yang paling recommended yang sudah kita gunakan, yang paling biasanya paling support terhadap LMS itu yang Google Chrome, ya, yang Chrome itu. Nah, kalaupun mau diinstalkan aplikasinya sebenarnya ada ya di Play Store, ada Moodle, ya. Tapi itu tidak, ya jadi opsional saja, pilihan lah. Mau menggunakan aplikasi Moodle silakan, mau menggunakan browser silakan. Mungkin bagi yang belum terbiasa dengan Moodle, lebih mudah menggunakan browser saja. Ya, saya mohon izin untuk efektif waktu, saya akan presentasikan atau share screen ya, bagaimana kita login di LMS-nya, ya, dari mulai membuka atau login di browsernya. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu ya. Sebentar, saya izin yang tab. Ya, Bapak Ibu udah tampil ini layar komputer saya? Sudah. Ya. Sudah. Nah, ini kan Bapak Ibu mengetikkan alamatnya di sini ya. Bapak Ibu buka browsernya, kemudian di paling atas tuh ada sebutnya URL ya. Untuk alamat website kalau mengetikkan mengunjungi website ya. Di sini ketikkan nih alamat yang sudah saya share waktu itu. Waktu daftar ulang ya. Harus lengkap https:// ya, //smpn. atau titik ya, sekolahk2.id, kemudian /5019. Ini tidak ada spasi, semua huruf kecil dan disambungkan. Setelah masuk ke halaman login seperti ini, di sini Bapak Ibu masukkan username Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu ya, username siswa. Untuk yang angkatan sekarang saya gunakannya di sini NISN ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti loginnya pakai NISN. Mohon maaf yang masuk pendataannya di akhir ya, itu belum saya buatkan akunnya, mungkin nanti malam saya share ya akunnya yang lengkapnya. Ini baru sampai yang 200 sekian orang ya. Di sini pakai NSN, kalau Bapak Ibu di sininya putra-putri Bapak Ibu NSN pakai strip P besar gitu ya. Kalau saya ya ini nih. Nanti kalau pas mau pembelajaran, kalau mau diganti, bisa jadi saya nanti ganti passwordnya. Kalau nanti pakai NSN, passwordnya NSN strip P itu terlalu mudah untuk dibajak orang lain ya. Mungkin nanti saya ganti secara massal dengan kode unik lain gitu ya. Untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan daftar ulang di LMS, pakai NSN strip P saja.
Ya, ini untuk memudahkan kemarin Bapak Ibu login ya untuk mendaftarkan ulang putra-putrinya di LMS. Minimal mengenal sudah LMS. Sampai dengan kegiatan PLS sekarang ya, password dan username-nya akan tetap itu. Ya, NSN username-nya, password-nya NSN strip P ya. Jangan ditulis NSN-nya ya. NSN-nya nomor induk siswa nasional milik putra-putri Ibu Bapak yang ada di ijazah SD biasanya atau di rapot SD ya, tapi bukan yang NIS-nya, biasanya depannya kosong gitu ya. Kemudian ada juga di bukti pendaftaran yang di WPPDB biasanya. Nah, setelah ini diketikkan nanti klik login. Nah, kalau ini sudah di HP yang akan digunakan oleh putra-putri Ibu setiap harinya, ya ini bisa disimpan nanti pada saat login, nanti ada pernyataan untuk disimpan, bisa disimpan ya. Nah, nanti setelah login ke halaman ini, Pak Ibu, untuk melihat kursus nanti di sini ada daftar kursus yang ya disebutnya kursus kalau di LMS ya, atau ruangan lah gitu ya. Nah, ini nanti ada event pengenalan lingkungan sekolah, ya. Kemudian di bawahnya ada nanti kalau sudah di enroll semua ke kelas mapel, maka di sini akan muncul mapel-mapel sesuai dengan yang putra-putri Ibu akan ikuti, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalau di handphone nanti ada di sini ada My Course. Di sini My Course ada kelas-kelas yang putra-putri Ibu ada di dalamnya. Biasanya jelas tiap kelas ada mapel ya. Nantinya ada mapel dari PAI sampai dengan bahasa Sunda ya. Kemudian nanti ada kelas untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan keagamaan, untuk literasi. Pokoknya di My Course ini nanti muncul semua. Tapi kalau Bapak Ibu atau putra-putri Ibu mengaksesnya di handphone, biasanya ini tidak muncul My Course-nya karena terbatasan layar ya kecil. Kalau tertutup bilah yang kanan ini, menu yang sebelah kanan ini biasanya ada yang tertutup sini ini untuk melihat user yang online segala macam di sini ada. Kalau di handphone kan begitu yang ini aktif, yang sebelah kanan layarnya ketutup. Nah, ini tinggal diklik saja Bapak Ibu ya. Oleh putra-putrinya warna biru ini show hide-nya nih, di hide aja blok kanannya. Nah, jadi ini akan kelihatan. Nah, kalau di handphone tidak muncul My Course, tidak muncul menu-menu ini, Bapak Ibu klik yang segitiga. Kalau segitiga ini pasti ada titik garis 3 ini pasti ada nih. Ini menunya dari semua di garis 3 yang sebelah pojok kiri atas ini, di sebelah logo SMP 19. Di sini klik. Nah, di sini akan ada site home. Kalau di laptop, di komputer ada My Course. Biasanya kalau di handphone terbatas, kecuali kalau di handphone diaktifkan modenya mode desktop, maka akan tampilnya sama persis dengan di laptop ini. Tapi kalau mode Android biasa atau tablet, maka kliknya di site home. Di site home nanti akan muncul Bapak Ibu ada di kategori mana saja. Di sini ada semua course-nya ada. Kalaupun misalnya nanti tampil semua kelas 7, kelas 8, kelas 9 tampil, tetap putra-putri Bapak Ibu atau siswa peserta didik hanya bisa mengklik, bisa mengakses sesuai dengan yang dia ada di kelasnya. Kalau tingkat 7 hanya bisa mengklik yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 walaupun muncul tidak akan bisa diklik gitu. Nah, ketika diklik site home, Bapak Ibu bisa mencari secara cepat di sini ketika misalnya mau membuka PAI, klik PAI, gitu, membuka IPA, klik IPA gitu. Atau diklik nanti di sini. Nanti di sini ada pembelajaran, sekarang belum diaktifkan ya nanti ini. Karena untuk MPLS dulu, MPLS adanya di event. Kalau belum muncul di bawah ya, kalau sudah muncul tinggal diklik sini, pengenalan lingkungan sekolah. Atau kalau tadi dashboard sudah muncul, ya tinggal diklik. Nah, jangan sampai ada yang mapelnya tidak muncul di sini, padahal memang ini mah kadang yang muncul di sini hanya yang terakhir dilihat gitu ya, jadi tidak semua muncul di sini. Kalau ingin muncul semua di set home. Atau sekarang saya sudah coba munculkan semua, tinggal ininya diatur mau berapa, gitu ya. Kalau di all kan aja di sini, berarti nanti akan semua course-nya akan muncul. Ya, intinya jika tidak ada di situ, klik di set home ini berarti di halaman kita klik sesuai kategori. Kalau untuk pembelajaran, mata pelajaran ada di kategorinya pembelajaran. Sekarang belum diaktifkan. Ini bekas kemarin yang daftar ulang ya. Ini yang MPLS adanya di event. Di event itu ada PLS untuk kelas 7 sekarang. Ini kelulusan yang kelas 9 kemarin. Kalaupun di kelas 7 nanti muncul, tidak akan bisa diakses ya. Ini juga kelas 9 kemarin, ini bekas
Kalau pesantren Ramadan semua kelas ada nanti. Hanya nanti tetap ada daftar hadir per kelasnya gitu ya. Nanti ada jadwal pesantren Ramadan setiap bulan Ramadan, nanti ada juga misalnya pembiasaan ya. Itu akan bermunculan ketika memang sudah mulai kegiatannya. Ya. Nah, untuk PLS besok Bapak Ibu di putra-putri Bapak Ibu mungkin baru 2 course di sini nanti ya. Kalaupun di sini diklik di site home pasti muncul semua karena baru 2 nanti di sini baru 2, baru ada program sekolah dan pengenalan lingkungan sekolah dan yang PPDB kemarin ya. Jadi Bapak Ibu bisa diklik langsung di pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini besok ya, pengenalan lingkungan sekolah. Kalau ini karena di akun guru ada ini, kalau di akun siswa tidak ada. Tampilan ke bawahnya hampir sama. Ya. Di sini langkah pertama setiap hari awal kegiatan harus isi daftar hadir nanti ya. Tinggal diklik saja daftar hadirnya, nanti setelah jadwalnya dimulai nanti di sini akan ada klik tombol untuk mengirim kehadiran. Ya, ini belum diaktifkan karena baru mulai besok. Ya. Sekarang di putra-putri Bapak Ibu belum ada kurs atau kursus yang MPLS ini. Ya, insya Allah besok pagi akan muncul. Kemudian setelah mengisi daftar hadir, baru Bapak Ibu bisa bergabung ke ruang virtual umum. Ini yang berarti besok akan menggunakan Zoom meeting. Nanti tinggal diklik saja di sini. Tinggal diklik, bisa diklik di judulnya seperti itu. Ini otomatis ngebukanya di jendela atau tab yang baru, sehingga LMS-nya tetap kebuka di sini, Bapak Ibu ya. Jadi akan kebuka ke ruang yang berbeda. Ya, di sini tidak tampil ya, karena saya presentasinya hanya 1 layar. Jadi itu akan masuk langsung ke layar yang berbeda, membuka nanti ruang virtual Zoom meeting atau Google Meet sesuai dengan yang digunakan di aplikasinya. Nah, untuk hari pertama berarti karena Google Meet hanya kapasitas 100, nanti ini akan menggunakan Zoom ya. Tapi Bapak Ibu tetap tinggal klik di sini atau klik di sini. Nih. Bisa klik di judul ini ruang virtual umum atau bisa klik di sini. Sudah diaktifkan ya. Tapi kalau belum isi daftar hadir ini akan tidak bisa diklik oleh siswa, ini tidak bisa diklik. Harus klik dulu daftar hadirnya atau ini. Isi dulu terhadirnya. Ya. Kemudian untuk ruang virtual kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ini digunakan ketika sesi kelompok. Misalnya di hari ke-1 semuanya barengan di sini berarti tidak perlu klik yang kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Di hari kedua mungkin nanti justru nanti masuk ke masing-masing ruangan. Jadi yang kebagian kelompok 1 kliknya yang kelompok 1, bagian kelompok 2 kliknya kelompok 2 gitu ya. Yang kelompok 3 klik kelompok 3, kelompok 4 klik di kelompok 4. Jadi beda-beda nanti virtual meetingnya ya. Kemudian di bawah nanti ada materi. Kalau ada tugas di bawahnya ada tugas. Kalau sedang pembelajaran ada ulangan, klik ada ulangan di sini, pasti semua ada tampil di sini. Scroll ke bawah ya. Nah, nanti kalaupun aktivitasnya banyak seperti ini hari ke-1, hari kedua nanti ada apa saja, ini masih disembunyikan. Hari ketiga ada apa saja gitu ya. Ini nanti sesuai dengan kegiatan di hari ketiga. Ini jadwalnya sudah ada di sini ya. Hari ketiga akan ada apa saja, hari kedua apa saja, hari ke-1 apa saja. Nanti isinya ada di bawahnya. Ini yang saya aktifkan baru hari ke-1. Dan nanti besok bisa jadi hari ke-1 ruang-ruang yang kelompok ini akan dihilangkan karena hari ke-1 hanya menggunakan ruang umum. Nah, di hari kedua justru saya akan coba ruang umumnya yang dihilangkan. Yang ada hanya ruang-ruang kelompok karena kita menggunakan Google Meet dengan room yang berbeda-beda ya, ruang yang berbeda-beda. Nah, ini untuk join ke room virtual besok, jadi Bapak Ibu login LMS, isi daftar hadir, klik ruang virtual umum. Jadi klik harinya, begitu hari kedua, hari Rabu, berarti klik hari kedua, nanti di sini ada roomnya, yang kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, sesuai dengan kelompok yang dibagikan di hari pertama nanti, tinggal diklik roomnya sesuai yang diarahkan. Kemudian yang hari ketiga juga demikian caranya. Ya, kalau misalnya ada materi selama virtual, materi mungkin disampaikan oleh pemateri Bapak Ibu ya. Pemateri nanti akan berbicara, menyampaikan slide, PowerPoint, menyampaikan video, mengajak teman-teman diskusi atau berkolaborasi atau mungkin ice breaking ya, mengajak bernyanyi atau apa, pokoknya ikuti aja yang disampaikan oleh materi.
Jika nanti materinya ingin dibaca ulang atau di-download, ada di LMS ini, gitu. Misalnya materinya ada di sini ternyata disampaikan, gitu ya. Nanti setelah selesai sesi dengan Synchronouse-nya, dengan meetingnya, bisa dibuka di sini. Ya, ini misalnya materinya, gitu ya. Nanti. Nah, nanti kayak gini ya, misalnya. Nanti yang disampaikan seperti ini. Hanya mungkin lebih ditampilkan lebih besar ya, supaya lebih mudah kebaca. Nah, atau yang tampilannya yang di atasnya saya materi yang sama tapi buat tampilan berbeda. Yang ini untuk siswa bisa download ya. Jadi nanti kalau misalnya mau di-download, nanti ini menunjukkan saja kalau materi-materi yang perlu download bisa download, kalau yang tidak perlu download tidak perlu. Ya, termasuk nanti pada saat belajar pada saat KBM ya, belajar secara jarak jauh itu tidak selalu materi itu harus di-download ya. Jadi sesuaikan kebutuhan. Jadi materi-materi bisa tampil di layar di handphone Bapak putra-putri Bapak Ibu. Di sini tampilan yang beda saya seperti ini. Nah, ini. Ini kliknya nomornya nanti pindahnya atau diklik di next di bawah sini. Ini halaman 1, halaman keduanya gini ya. Nah, ya. Slide ketiganya. Nah, misalnya gitu ya. Ini bisa dibaca di sini Bapak Ibu ya. Jadi tidak selalu harus di-download menuhan handphone memorinya. Tapi juga sebaliknya, kadang ada siswa yang misalnya kuota internetnya terbatas kalau sedang KBM gitu ya. Kalau membuka LMS lama-lama takut misalnya banyak kuota terpakai, biasanya materinya download dulu, dibacanya setelah di-download. Berarti memori handphone yang harus besar. Jadi sesuaikan kebutuhannya untuk mengakses materi. Kemudian tugas, nanti kalau ada tugas ya, di MPLS ini mungkin tidak terlalu banyak tugas ya, paling isian-isian biasa. Bisa kuesioner gitu ya, bisa diskusi ya, tidak akan banyak tugas yang memberatkan, kita buat ceria, buat senang. Nanti ada sesi untuk mengenalkan lingkungan ya. Ya di hari ke-1 nanti ada sesi untuk mengenalkan lingkungan sekolahnya ya, mengenalkan para guru, para staf tata usaha gitu ya. Walaupun secara virtual nanti mungkin dalam bentuk video atau dalam bentuk foto ya. Nanti ada pematerinya, kemudian foto-foto lingkungan sekolah ya, karena belum bisa berkunjung langsung ke sekolah, mungkin diajak berkunjungnya secara virtual dulu. Sebelah mana sih masjidnya, ruang kelasnya, aulanya itu ya, lapangannya. Itu nanti sementara secara virtual dulu ya. Kelas 7 kemarin masih persis 1 tahun, ada yang tidak ke sekolah sama sekali gitu ya. Kecuali kondisi tertentu, mungkin ada yang pernah berkunjung. Nah, mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu ya, sehingga putra-putri Bapak Ibu bisa bersekolah secara tatap muka di sekolah. Namun rencananya walaupun nanti sudah tatap muka, ya LMS ini tetap digunakan. Jadi kita meringankan untuk administrasi, untuk konten-konten pembelajarannya ada di server gitu ya. Jadi walaupun tatap muka, bisa saja nanti siswa pas mengerjakan tugas di rumahnya ada di LMS, jadi akses dari handphone gitu ya, tidak dibawa bukunya. Nah, jadi LMS ini tetap Bapak Ibu familiarkan ke siswanya supaya mudah mengaksesnya ya. Makanya dikenalkan dari awal. Tidak lagi ada alasan tidak bisa mengakses LMS-nya gitu ya. Karena di LMS ini semua terekam Pak Ibu ya. Nanti siswa yang pernah login, siswa yang membuka tugas, mengirim tugas, ngerjakan ulangan, itu semua terekam ya. Sepersekian detik dia hanya login, keluar lagi terlihat ya. Ada catatannya semua. Sehingga dimohon maklum kalau misalnya ada yang komplain, oh anak saya selalu mengerjakan, kenapa tidak ada nilainya? Itu di situ bisa dilihat, ya rekapannya jam berapa dia membuka LMS, jam berapa dia ngerjakan tugas, ngirim tugas terlihat semua, ya. Jadi kita walaupun tidak melihat secara langsung aktivitas putra-putri Bapak Ibu di sekolah, di rumah, belajar dari rumahnya, tapi secara digital terekam jejaknya ketika belajarnya di LMS ya. Karena itu ya kita akan blended ya, ada
setiap KBM direncanakan untuk sekarang ada, mungkin di awalnya ada tatap maya seperti ini, dia minimal pada saat pembukaan, kemudian persepsi, memotivasi siswa gitu ya, ngecek kehadiran sampai dengan pengantar ke materi. Mungkin begitu sudah ke materi dan tugas, jika ada tugas atau ulangan, itu baru siswa dipersilahkan meetingnya keluar, kemudian kerjakan di LMS gitu ya. Nah itu untuk meningkatkan lah ya layanan. Jadi ada materi-materi yang disampaikan secara sinkronus, secara langsung seperti ini, tatap maya. Mudah-mudahan bantuan kuota pemerintahnya lancar lagi ya. Kalaupun tidak, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan rezeki yang banyak, yang lancar, sehingga bisa memfasilitasi putra-putrinya, menyediakan kuota internetnya ya, menyediakan fasilitas HP-nya. Tapi putra-putri juga tidak perlu jadikan alasan ketika HP-nya speknya tidak terlalu tinggi, karena ini LMS tidak perlu spek terlalu tinggi sebenarnya ya, untuk buka ini. Yang terpenting nanti instalkan aplikasi untuk PDF, untuk berapa aplikasi yang biasa digunakan lah ya, untuk Office gitu ya. Itu sudah biasa, di HP-HP yang sekarang pasti ada lah itu mah ya. Nah itu Bapak Ibu untuk pengenalan sementara ya. Kalau untuk logout nanti di sini Bapak Ibu ya. Ketika udah selesai logout di sini. Ini mah beda ya, ini tampilan di guru beberapa. Ini nanti grade untuk nilai siswa, kalau mau melihat nilai ada di grade gitu ya. Kemudian my course ini untuk kursus tadi ya. Private file ini setiap siswa punya ruangan untuk menyimpan file pribadi, tapi mohon yang berhubungan dengan pelajaran ya, jangan menyimpan file-file yang tidak berguna untuk pelajaran, hanya untuk hiburan-hiburan, tidak perlu disimpan di sini ya. Simpannya di Google saja kalau itu mah. Di sini misalnya punya file-file yang berhubungan dengan pelajaran ya. Buku referensi tambahan bisa diupload di sini. Milik pribadi siswa bisa dikasih ruang, tapi kita batasi ya, tidak unlimited karena ini ada di server sekolah. Kalau tidak dibatasi bisa jadi cepat penuh. Ya ini kalau mau digunakan private file bisa ya, untuk misalnya ya berkas-berkas ya penting lah gitu ya, untuk memudahkan siswa mencarinya boleh. Ya. Sertifikat nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan sertifikat bisa dilihat di sini nanti ya. Ya. Intinya di menu ini semuanya akan tampil. Jadi ada di garis 3 yang paling kiri atas ini menunya ya. Nah, kecuali kalau tadi ketutup dari bilah kanan, tinggal warna birunya saja. Ketika dashboard awal login itu pasti ke dashboard. Ini suka ininya kadang langsung aktif di sebelah kanan, pop up sebelah kanannya suka tampil. Kalau di handphone kadang nutup layar gitu ya, hampir semua tutup sama ini. Ini tinggal diklik saja ininya semuanya. Ya. Sehingga menu yang di sini terlihat. Baik, sampai sini Pak Ibu ada yang ditanyakan atau adik-adik ada yang tanyakan? Tidak ada. Tidak ya, jelas ya? Tidak ada. Tidak ada. Nah ini udah habis 101 ya, maksimal di 101. Tapi kayaknya agak sulit lah. Ini dari tadi banyak yang ikut nyoba join terus. Sudah saya admit tapi mentok di 101 ini. Kayaknya tidak bisa untuk semua peserta. Jadi kemungkinan kita untuk hari pertamanya gunakan Zoom meeting saja. Ya. Baik, jika tidak ada dari yang lain akan ada yang sampaikan. Pak Dedi ada, Pak Dedi? Pak, mau nanya dulu. Ya, mangga. Tadi kalau di sini yang ngacungan tangan ada Adi Sutikno itu kalau klik, nah nanti ya betul pada saat MPLS ini sekali lagi saya infokan. Sebentar ya Ibu Gaisen ya. Sebentar, saya keingetan. Nanti Bapak Ibu setiap pembicara MPLS sedang bicara, mic Bapak Ibu mohon di-off-kan ya. Seperti sekarang sudah bagus. Ketika akan bertanya atau silakan untuk bertanya atau menjawab salam diaktifkan mic-nya. Ketika akan bertanya, Bapak Ibu klik gambar tangan yang disebut ada raise hand ya. Raise hand itu seperti ini, klik. Nanti akan otomatis walaupun Bapak Ibu posisinya ternyata di belakang tidak kelihatan di layarnya, begitu klik raise hand akan muncul di pembicara. Ya, ketika sudah selesai apa yang ditanyakannya, klik lagi gambar tangannya sekali lagi, jangan terus ngacung terus gitu ya. Kalau gini terus nanti
bingung nih masih nanya atau gimana ya. Ini sebenarnya dari tadi saya lihat Adi Sutikno ini mengacungkan tangan, tapi belum saya respon. Nah, kalau misalnya memang ada yang mau tanyakan nanti silakan ya Adi Sutikno. Kalau nggak ada, klik lagi aja gambar tangannya, berarti nggak jadi bertanya, itu hanya nyoba-nyoba misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau mau bertanya supaya tertib, tidak rame, Mas saya mau nanya misalnya, wah itu kan terlalu rame, kecuali memang sedang diskusi kelas. Ya. Kalau misalnya sedang pembicara, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau jawab, silakan siapa yang bisa jawab, misalnya gitu ya. Nah itu silakan tunjuk tangan dulu, gitu supaya tertib. Guru ya silakan, gitu ya, misalnya Sutikno, gitu ya, atau Gaisan, gitu. Nah itu akan lebih tertib, ya, tidak banyak yang ramai berbicara, ya, sehingga bingung si pemateri untuk mempersilahkannya, ya. Nah kecuali dalam kondisi diskusi mah ya biasanya langsung saya nggak apa-apa, gitu ya, nanti guru yang menentukan. Mangga sekarang Ibu Nda Gaisan ya, Gaisan mangga. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kalau besok Pak dimulainya jam berapa Pak? Besok itu di jadwal jam 8.00 ya Bu. Jadwal udah di-share belum? Bapak Ibu udah ada share jadwal belum? Jadwal MPLS untuk besok? Itu Apa? Belum. Nah, yang belum mungkin nanti di-share ulang lah ya. belum. Ulang yang hadir di sini saya umumkan itu jam 8 rencananya ya. Usahakan mungkin dari jam 8 kurang 15 sudah atau kurang 10 sudah dijoinkan lah ya di linknya. Ya, itu jam 8 usahakan tepat waktu udah mulai. Tapi kalau misalnya masih sedikit yang join ya pasti kita ada berapa menit untuk nunggu. Ya, untuk pembukaannya rencana jam 8, Ibu ya. Ada lagi Bu tanyakan? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, coba angkat tangan lu, Ibu Akbar ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Hah? Gini Bu. Pak, untuk besok acara untuk Zoom, Ya. itu Pak sama orang tuanya apa enggak ya Pak? Untuk hari pertama minimal sampai pembukaan ya, pembukaan. Atau untuk hari pertama karena kita akan menggunakan Zoom yang kapasitasnya bisa sampai 1000 boleh ya. Untuk hari pertama boleh, bahkan disarankan ikut orang tuanya juga ya. Boleh perangkatnya satu barengan ya, orang tua dan siswanya, boleh beda misah perangkatnya, orang tuanya di kantor, anaknya di rumah. Ya orang tuanya hanya menyaksikan, boleh ya. Untuk hari kedua dan ketiga hanya siswanya saja gitu ya. Kalaupun orang tuanya mau ikut menyaksikan, ya tidak perlu terlihat di kamera lah ya, karena itu kita coba untuk siswanya mandiri ya. Pak, ya. Tapi kalau misalkan orang tuanya yang kerja atau yang ada pekerjaan lain gitu Pak, gimana ya Pak? Kan dia bisa di kantor, bisa dimanapun. Ya, tadi udah sampaikan ya, boleh orang tuanya dari kantor ikut menyaksikan, ikut join ya. Tapi kalaupun tidak apa-apa Bu. Tidak apa. Kalau bisa disarankan untuk hari pertama orang tuanya ikut hadir ya, untuk ya walaupun di situ gitu ya secara online bisa seperti sekarang misalnya itu satu handphone berdua gitu ya, bisa juga misalnya yang berjauhan atau karena kerja ya orang tuanya di kantor ikut klik juga linknya ya. Paling caranya ya untuk yang tidak masuk LMS ya, karena anaknya yang join LMS paling yang sementara dari kantor linknya nanti japri aja ya, karena kalau saya ada kekhawatiran kalau di share linknya di grup untuk hari selama PLS nanti putra putri ibu joinnya dari WA itu, jadi di LMS-nya aktivitasnya dianggap tidak tuntas ya. Nah ini aktivitas belajar kemarin juga kadang gitu ya, kalau misalnya si guru nge-share aktivitas di LMS tapi linknya di-share di WA, jadi anak-anak joinnya di WA, jadi LMS-nya tidak checklist, tidak dianggap tuntas nanti gitu ya, karena tidak ngeklik link itu. Nah gitu ya, ini untuk membiasakan. Kenapa saya untuk besok diusahakan tidak nge-share linknya di grup WA itu, supaya Bapak Ibu putra-putrinya tetap masuk dulu ke LMS, ngisi daftar hadir, baru klik linknya ya.
bukan untuk mempersulit tapi untuk ketertiban administrasi bahwa siswa tersebut di LMS-nya aktivitasnya full 100% gitu ya selama MPLS tes sehingga sertifikatnya bisa dinyatakan lulus. Ya kalau saya share linknya di WA nanti ngekliknya dari WA di LMS-nya nggak checklist, nggak dianggap selesai gitu ya, nggak dianggap nggak ikut Zoom di LMS-nya nanti oleh aplikasinya gitu ya. Apalagi tidak ngisi daftar hadir misalnya itu kan nanti dianggap alpha padahal di Zoom-nya ikutan gitu ya. Nah, karena nggak login LMS, ngeklik join Zoom-nya dari WA, ya bisa jadi tidak ngisi daftar hadir padahal ikutan. Nah, itu kan tidak diharapkan. Makanya yang memang orang tuanya mau ikut hadir pada saat PLS besok tapi dari tempat yang berbeda dengan putranya, mungkin nanti japri ke saya share linknya secara japri, tapi dipastikan putranya mah sudah masuk di LMS gitu ya, join room meetingnya gitu ya. Kalaupun tidak bisa hadir orang tuanya tidak masalah Ibu ya, yang penting siswanya yang di absen masih siswanya. Orang tuanya kan minimal pada saat pembukaan lah, orang tua pembukaan misalnya ada 15 menit sampai setengah jam mah ikutan gitu ya. Kesananya udah materi mah rep aja orang tuanya mah itu dari meeting boleh gitu ya. Ya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada lagi? Syarifah, ada orang tua Syarifah, Ibunda Syarifah ini tunjuk tangan mau Bagas ya? Syarifah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Bundanya Syarifah. Ya. Mohon untuk masuk ke laman untuk pas pelajaran anak-anak, di-share lagi Pak, dari awal klik apa biar anak-anak nggak ini Pak. Ya, nanti insya Allah saya share lagi Bu ya, seperti yang tata cara daftar ulang, mungkin sekarang tata cara masuk PLS ya. Nah, cara mengikuti PLS nanti ketika mengikuti pelajaran yang bersama. Sebenarnya yang tadi saya sudah jelaskan ya. Iya, baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau bertanya Pak Ibu? Cukup? Cukup Pak. Ya, jika dirasa cukup, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan semuanya ya. Bisa mengikuti atau melaksanakan kegiatan MPLS mulai Senin sampai dengan Kamis ya, Selasanya Idul Adha ya. Ya ini peraturan pemerintahnya Pak Ibu ya, sekarang Idul Adha ya Idul Adhanya aja liburnya, Seninnya ada kegiatan, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada ya, Selasa libur karena Idul Adha. Ya kita jalani saja lah nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan semuanya, bisa mengikuti aktivitas sampai dengan selesai. Dan kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring selanjutnya, ataupun nanti kalau sudah dibolehkan secara luring tetap muka di sekolah, semuanya bisa mengikuti dengan baik. Semoga putra-putri kita menjadi generasi penerus yang lebih baik ya, pendidikannya bagus, akhlaknya bagus. Amin. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam. Enggak yang mau lab silakan.